Yang baca Qur'annya tuh, kalau kata orang Sunda, jiga nu ngalelewe. Di ujung-ujungnya teh, kitabam mansura. Gitu-gitu. Pantas deh. Ente kan? Adab apa ente teh begitu teh? Itu berarti sudah tidak pakai adab. Cobalah pakai adab. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak pakai thoriqoh. Mustami'nya saya lihat pada saat itu, saya saksikan secara virtual, artinya tidak langsung, langsung digaplok wae mah. Saya saksikan secara virtual, mustami'nya tuh geger. Tiap kali selesai melantunkan suaranya, melantunkan ayat Quran, itu mustami geger dan aduh masya Allah tanpa adab, ketawa, gitu. Adab apa tidak? Pantas apa tidak? Di tengah-tengah qori ini melantunkan Al-Quran, itu Pak Haji datang ke depan, kemudian menyelip-nyelipkan uang di peci. Nah, ayo sakuriling eta qori nate cicing, we da meureun hayang duit meureunnya. Dikerah bajuna, dikurlingkan duit 100-an ribu, dia diselap-selapkan, hayo terus diselap-selapkan. Cicing we tak kori teh, jika topeng monyet sih cing teh. Mohon maaf. Insya Allah ini sesuatu yang bermanfaat buat semuanya, karena ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan seperti yang pernah terjadi kesalahan yang lalu, karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kepada kita semuanya. Iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi wa aswatiha wa iyyakum waluhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisqi. Jadi di Banten ada orang yang baca Qur'annya tuh, kalau kata orang Sunda, jiga nu ngalelewe. Di ujung-ujungnya teh, kitabam mansura. Gitu. Pantas deh. Ente kan? Adab apa ente teh begitu teh? Laqad kana rasulun, dan selanjutnya atau apapun, ayat apapun, kadang digitu-gitu kan ujungnya tuh. Nah, jika anu ngalelewe. Gitu kan? Itu berarti sudah tidak pakai adab. Cobalah pakai adab. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak pakai thoriqoh. Mustami'nya saya lihat pada saat itu, saya saksikan secara virtual, artinya tidak langsung, langsung digaplok wae mah. Saya saksikan secara virtual, mustami'nya tuh geger. Tiap kali selesai melantunkan suaranya, melantunkan ayat Quran, itu mustami geger dan aduh masya Allah tanpa adab, ketawa, gitu. Adab apa tidak? Pantas apa tidak? Terus ada agnia, Pak Haji yang kaya. Di tengah-tengah qori ini melantunkan Al-Quran, itu Pak Haji datang ke depan, kemudian menyelip-nyelipkan uang di peci. Nah, ayo sakuriling eta qori nate cicing, we da meureun hayang duit meureunnya. Dikerah bajuna, dikurlingkan duit 100-an ribu, dia diselap-selapkan, hayo terus diselap-selapkan. Cicing we tak kori teh, jika topeng monyet sih cing teh. Mohon maaf. Terus setelah itu duduk Pak Hajinya, ada lagi yang berdiri lagi bawa uang, sot ke kepalanya, sot. Aduh ya Allah, saweran. Itu karena tidak pakai thoriqoh. Karena thoriqoh ini adalah jalan untuk apa? Mengamalkan syariat dengan penuh pengabdian yang tulus, dengan penuh adab. Contoh tadi saja bab baca Quran, bagaimana dari mulai membawa Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an, beliau membuat kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bagaimana adab membawa Al-Quran, jangankan membacanya, baru membawanya saja harus pakai adab.
Masa sih bawa Quran ditenteng seperti belanjaan, Bu? Nah itu kan tidak pakai adab. Kalau orang bertoriko tidak seperti itu. Dari zaman dulu kita dididik, diajarkan kalau kita nih berangkat pengajian, kita bawa Quran tuh didekap di dada. Bahkan ada yang dari rumah sampai ke pengajian walaupun jauh, melewati sawah, Quran disimpan di sini. Saking ta'zim. Itu pakai adab. Kemudian bagi yang mendengarkannya, adabnya bagaimana? Allah berkehendak supaya kalamnya itu didengar dengan penuh khidmat, diresapi. Makanya bukan cuma qiraah tapi tilawah. Kalau qiraah itu hanya membaca secara teksnya saja, tapi kalau tilawah membaca teks dan meresapi maknanya. Tadi qori kita terlihat berkaca-kaca, merasa getaran sampai kepada dada, penuh khidmat. Kita mustami juga mendengarkannya dengan adab karena Allah berkehendak. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimurdi wa ma'nah. Jika dibacakan Al-Qur'an di dekat kalian, maka diamlah, dengarkanlah. Bukan ribut, tetap harus pakai adab. La'allakum turhamun. Semoga saja kalian dirahmati Allah, diridhoi Allah, disayang Allah Ta'ala. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang membaca Al-Quran di dekat kita? Fadhkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udhkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu, gitu kan? Fi nafsika, dalam dirimu. Zikir khafi, eta ajaran zikir khafi kan tidinya saya. Ya. Ini amalan toriko, salah satu zikirnya zikir khafi. Zikir yang tidak terlihat oleh kasat mata, bibir tuh kekean tuh, ya kan? Tak terdengar oleh telinga, diam pun tetap zikir. Mata zikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang telah memberikan pandangan mata yang sempurna kecuali Allah. Malu matanya untuk memandang sesuatu yang tidak halal. Telinga berzikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang telah memberikan kesempurnaan pendengaran ini kecuali Dia adalah Allah. Insya Allah ini sesuatu yang bermanfaat buat semuanya. Karena ini sangat penting. Untuk belajar ilmu tilawah ini sangat penting ya. Jadi bukan belajar tajwid saja, tapi perlu juga belajar tentang masalah ilmu nagom atau ilmu taronum. Yang terpenting agar tidak terjadi kesalahan seperti yang pernah terjadi, kesalahan yang lalu membaca Al-Quran dengan lahjah, lagu irama Jawa atau Sunda ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim, seperti itu ya. Itu gak boleh karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kepada kita semuanya. Iqra'ul Qur'ana bil hulil arabi wa asfatiha wa iyyakum wa luhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisqi fa innahu sayaji'u ba'di qaumun yurajji'una bil qur'ani tarji'an ghina'i war rahbaniyati wan nawhi. Bacalah Al-Qur'an dengan lagu atau suara yang berlahjakan Arabi, dan jangan sekali-kali menirukan atau membaca Al-Quran dengan lagu irama gaya keyahudian atau kenasranian. Demikian juga jangan menirukan lagu-lagu ahli fasik seperti biduan dan biduanita. Maka sesungguhnya sepeninggalanku, kata baginda Rasulullah SAW, nanti satu saat akan muncul satu golongan yang sengaja membaca Al-Quran
dengan memakai lagu-lagu irama yang dipopulerkan oleh nyanyian atau biduan. Jamaahnya menjadi ramai seperti hiburan, sehingga ucapannya pun keluar dari mulutnya bukan mengagungkan Al-Quran, bukan lafaz Allah yang dibacakan, bukannya mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan diri kepada Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalamnya. Jauhkan ya Allah. Allahumma ba'idni. Mudah-mudahan dijauhkan seperti itu. Para qori dan mustami semuanya lillahi ta'ala mendengarkan dan yang baca sawiyan fil ajr, insyaallah dua-duanya sama akan mendapatkan pahalanya, asalkan dengan penuh keikhlasan insyaallah. Mudah-mudahan ini juga mengingatkan kepada diri sendiri, juga manfaat buat semua para pendengar. Amin ya Allah ya rabbal alamin.